Samsung baru aja keluarin dua Galaxy M series pamungkasnya, yaitu Galaxy M34 dan Galaxy M54. Nah, minggu lalu saya udah bahas review Galaxy M34, sekarang gantian nih. Saya bakal review Galaxy M54 yang dibanderol dengan harga 6,5 juta. Langsung aja kita lihat apa yang ditawarkan Samsung lewat HP ini. Samsung Galaxy M54 punya dua pilihan warna, ada yang silver dan dark blue. Yang warna silver harusnya mirip sama M34 yang saya review minggu lalu ya. Dia itu ada refleksi warna-warni yang bikin cakep. Terus dia finishingnya berkilau ya, bukan doff. Kalau kalian lebih suka warna yang lebih kalem ya, kalian bisa pilih warna dark blue ini. Dia sebetulnya nggak benar-benar polos, jadi ada efek reflektif kayak metalik gitu. Tapi material bodinya sama ya, kayak M34. Dia itu pakai plastik dengan finishing glossy. Kalau dulu Samsung namainnya ini Glastic ya. Paling sayangnya finishing kayak gini itu cukup mudah ninggalin bekas sidik jari. Buat harga segini dibilang mewah sih enggak, tapi memang ergonomis kalau digenggam. Karena dia tuh nggak benar-benar flat kayak kebanyakan HP Samsung di tahun ini ya. Jadi di sudut bodinya itu ada sedikit lengkungan yang bikin nyaman kalau digenggam dalam waktu yang lama. Desain kamera tetap ngikut ke desain HP Samsung di tahun ini yang hadir lebih minimalis karena tanpa housing. Frame samping HP ini juga pakai plastik, terus fingerprint sensornya digabung sama tombol power. Ini khas Galaxy M series lah, dan lebih praktis juga. Ke bagian depan, desain M54 ini pakai punch hole di tengah ya, dengan bezel yang kalau dilihat lumayan tipis. Di bagian dagunya juga memang nggak tipis-tipis banget ya, tapi nggak kelihatan tebel juga. Mungkin karena ukuran layar HP ini tuh besar ya, jadi kalau dilihat secara menyeluruh, bezelnya masih tergolong lumayan tipis. Panelnya itu pakai Super AMOLED Plus, dan kualitasnya nggak perlu diragukan. Udah termasuk bagus lah buat di harganya. Warnanya vivid, kontras, terus brightness-nya juga cerah. Dan ada fitur Vision Booster juga yang bikin warna nggak pudar pas kondisi terik. Layarnya juga sangat smooth karena refresh rate-nya 120 Hz, walau belum adaptif. Intinya sih dari bezel dan kualitas panel. Layar M54 ini cukup mirip sama layar A73, tapi diimprove lagi sama Samsung. Karena seingat saya, layar A73 kemarin itu belum ada Vision Booster ya. Ini ada. Speaker sayangnya mono ya, cuman satu. Ya walaupun suaranya lumayan bagus dan ada fitur Dolby Atmos-nya juga, tapi tetap ya di harga segini sayang aja belum stereo. Walau di harga segini, Samsung nggak sendiri sih yang pakai speaker mono. Menurut saya kalau Samsung belum mau kasih speaker stereo, ya bolehlah selipin audio jack di sini. Kalau vibration motornya enak, dia bukan pakai yang standar kelas menengah, udah mirip sama yang dipakai Galaxy A54 kemarin. Galaxy M54 pakai chipset Exynos 1380 sama kayak yang dipakai A54. Chipset ini menurut saya masih tergolong powerful buat di kelasnya. Ini saingan Snapdragon 778G lah. Dan yang pasti lebih kencang dibandingkan Dimensity 900 yang dipakai M53 kemarin. Performanya bisa dibilang udah satset-satset lah, apalagi layarnya konstan di 120 Hz ya, jadi kerasa banget smoothnya. Buat pemakaian basic, udah smooth dan lancar. Pemakaian agak berat pun masih bisa sangat diandalkan ya. Mau ngedit video hingga resolusi 4K juga masih enak. Ya kalau di 4K 60 fps ada stutter dikit-dikit lah, tapi overall masih lancar di mata saya. Multitasking, gonta-ganti aplikasi, lancar juga. RAM-nya lega 8GB dan ada fitur RAM Plus. Nah, tapi kalau kalian mau beli HP ini buat gaming gimana? Seperti biasa ya, PR dari chipset Exynos itu ada di optimalisasi. Game PUBG Mobile masih mentok di 30 fps. Ini Tencent malas buka yang lebih tinggi aja ya. Tapi kalau PUBG New State bisa smooth banget. Bahkan di grafis medium masih lancar, dia masih bisa jalan di 50-70 fps. Honkai Star Rail di grafis medium juga masih enak banget menurut saya. Bisa dapat frame rate cukup stabil di 48-55 fps. Tapi emang pas main game tuh lumayan gampang hangat ya HP ini ya. Terus Mobile Legends, sebetulnya grafis high udah bisa smooth di 60 fps. Udah lancar dan smooth lah ya, jalan di kisaran 55-60 fps. Dan ini tuh harusnya bakal lebih bagus lagi nanti ya, karena di A54 itu sekarang itu ternyata grafis ultra frame rate supernya udah dibuka. Jadi ini tinggal tunggu waktu aja buat dibuka di M54 ini, karena chipsetnya itu sama. Intinya buat gaming tergantung kalian mainnya game apa. Sebetulnya Exynos 1380 ini udah powerful ya, tapi memang ada beberapa game aja yang belum memaksimalkan potensi dari chipset ini. Storage HP ini besar 256GB dan masih bisa kita ekspansi, slotnya hybrid. M54 seperti biasa pakai One UI khas Samsung, saat ini masih 5.1 Android 13 ya. Semoga cepat dapat One UI 6, tapi yang pasti M54 dijanjikan bakal dapat update hingga Android 17 dan security update hingga 2028. Ini panjang ya.
Yang saya suka juga fitur HP ini tuh udah selengkap A series ya. Ada NFC, multi-device, ada link to Windows, keamanan udah di-backing juga sama Samsung Knox. M54 pakai setup triple kamera di belakang, ada kamera utama 108 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk fitur, M54 ada mode Pro dan dikasih Pro Video juga. Pengaturannya lengkap, dengan shutter speed itu maksimal 10 detik sama kayak A54. Tapi mode Pro ini cuma bisa pakai kamera utamanya. Terus dia ada mode hyperlapse juga dan sama ya, bisa untuk kamera utamanya saja. Sekarang kita lihat hasilnya. Pertama bahas ultrawide-nya dulu. Pas saya lihat resolusi 8 megapikselnya, jujur aja saya skeptis. Feeling saya kualitasnya bakal sama kayak M34 kemarin, yang lumayan buat di harganya, tapi buat harga 6 juta rasanya bakal kurang. Tapi ternyata hasilnya kok tajam ya. Pas saya cross-check adu sama M34, ternyata bener. Kelihatan lebih tajam hasil dari M54 ini. Ini entah kenapa ya, entah processingnya lebih bagus atau pengaruh dari kualitas lensa yang lebih bagus juga. Dynamic range pas foto backlight juga lumayan lebar. Pas di low light juga hasilnya masih sangat lumayan lah, apalagi buat di kelasnya. Memang agak noisy, tapi kalau udah nyalain night mode-nya sih bisa bantu kurangin noise-nya. Dan buat di harga segini masih nggak kalah kalau dibandingkan sama kebanyakan ultrawide di HP lain ya. Paling sedikit kalah tajam dan detail aja sama A54. Intinya sih, ultrawide M54 di atas ekspektasi saya. Masih lumayan bagus lah. Kamera utama 108 megapikselnya juga bagus. Fotonya kontras dan warnanya vivid. Tapi masih cukup natural ya. Saturasinya tuh nggak sampai over. Dia juga sedikit lebih kalem dibandingkan A54. Dynamic range pas foto backlight juga lebar ya, jadi aman. Detail dan ketajaman juga udah pasti bagus. Awalnya saya skeptis bakal kayak 108 megapikselnya A73 yang digital zoom-nya itu pecah. Kayak digital zoom biasa lah. Tapi ternyata pas saya coba, zoom-nya M54 ini ternyata masih sangat lumayan. Bukan kayak hasil cropan doang, bahkan sedikit lebih tajam dibandingkan A54 yang pakai sensor flagship. Jadi ini entah sensornya lebih bagus dari yang dipakai A73 atau processingnya memang lebih advance ya. Ada mode portrait juga pastinya, hasilnya sih udah bagus ya. Paling sayang nggak ada pilihan 2 kali zoom-nya aja, padahal foto zoom-nya udah lumayan tajam. Hasil foto low light-nya pun bagus, detailnya masih baik, fotonya masih tajam juga, noise-nya cukup minim, dynamic range lebar, dan yang pasti pas nyalain night mode-nya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Terus dia ada OIS ya, jadi bisa bantu menghindari foto yang berbayang. Jadi kalau tangan kita nggak stabil itu masih aman, kecuali kalau subjek fotonya nggak bisa diem ya, itu beda urusan ya. Saya sih bisa bilang kalau kamera utamanya ini sedikit lebih bagus dibandingkan A54. Tapi untuk detailnya bakal saya bahas lagi di video perbandingannya nanti. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel, yang ini sama kayak A54. Hasilnya sih bagus, detail dan tajam juga, foto backlight juga aman, terus ada mode portrait juga. Ke perekaman video, ultrawide M54 bisa rekam maksimal Full HD 30 fps aja. Tapi hasilnya sangat lumayan buat di kelasnya. Sekali lagi ini ngelewatin ekspektasi saya dan udah pasti lebih bagus dari M34. Jadi walau resolusi sama, hasilnya itu beda ya. Paling pas low light aja jadi noisy dan soft ya. Ini wajar dan rasanya nggak beda jauh sama A54. Tapi ini bakal saya tes lagi di video perbandingannya nanti. Untuk kamera utamanya bisa rekam hingga 4K 30 fps dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Hasilnya bagus, detail dan tajam, dynamic range juga lebar, warnanya juga enak dilihat, dia lumayan vivid, tapi masih cukup natural, nggak sampai over. Pas di low light hasilnya juga masih tergolong lumayan bagus di kelasnya. Pilihan resolusi kamera depannya sama kayak kamera utamanya, bisa hingga 4K 30 fps dan ada pilihan 60 fps di resolusi Full HD. Dan hasilnya bagus dan tajam. Tentu ada video stabilisasi, tapi yang stabil gabungin OIS plus IIS-nya itu cuma di resolusi Full HD 30 fps doang. Kalau di 60 fps atau di 4K dia cuma masih ngandelin OIS-nya doang ya, jadi belum sestabil di Full HD 30 fps. Ini sama kayak A54 pas keluar di awal-awal. Semoga nanti bisa dapat update juga, jadi di resolusi 4K-nya bisa stabil kayak di Full HD 30 fps-nya. Gak lupa ada fitur slow motion dan super slow motion juga. Tagline dari HP ini kan gak ada matinya. Otomatis baterainya itu jadi salah satu fitur andalan dari HP ini. Jadi langkah Samsung itu tepat buat naikin kapasitas baterai dari 5000 mAh di M53 jadi 6000 mAh di M54 ini. Terus dia juga support super fast charging 25 watt. Tentu sekarang dijual terpisah ya. Galaxy M54 ini memang secara harga itu nyerempet A54 ya. Tapi untuk dua HP itu memang kalian tinggal pilih aja lebih cocoknya mana. Nanti saya juga bakal bikin perbandingan antara kedua HP ini. Tapi kalau diingat-ingat,
M53 kemarin itu harganya juga mirip-mirip sama ini ya. Nah, kalau ini bisa saya pastikan M54 ada upgrade di beberapa sektor dibandingkan M53 kemarin. Intinya sih M54 ini benar-benar cocok buat kalian yang butuh HP dengan baterai yang jumbo. Mungkin dari kalian ada yang susah dapat akses colokan ya di luar sana, jadi benar-benar butuh baterai yang besar, ini cocok banget. Tapi juga kalian butuh performa yang kenceng ya, terus layar yang besar dan masih mantep kualitasnya yang bisa diandalkan di kondisi terik maupun gelap. Dan juga buat kalian yang butuh kamera yang mumpuni di kelasnya dan suka sama brand Samsung, nggak salah buat ambil Samsung Galaxy M54 ini.